Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang sesuatu yang akan terungkap dan ini akan menjadi fakta baru untukmu. Apakah itu? Dan ini mungkin bisa jadi membuat kamu merinding ya. Oke, Pisces, ingat, ini adalah energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Oke, fokus kepada kartu ini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada Six of Cups ya. Sepertinya kamu akan merasakan adanya kebahagiaan yang mendekat ya. Tiba-tiba aja nih, secara tidak sadar kamu ngerasakan ada satu hal-hal yang mengejutkan yang membuat kamu merasa kaget, terkejut ya. Mungkinkah ada rezeki-rezeki yang tidak terduga? Karena ini juga perasaan kamu, atau masalah kamu akan selesai di sini ya. Atau kamu akan berkomitmen dengan seseorang karena banyak sesuatu hal yang kamu lihat dan itu kamu rasakan dari firasat kamu ya, dari intuisi kamu. Apalagi kamu selalu terhubung dengan alam. Nah inilah yang membuat kamu cenderung merasakan hal yang berbeda ya. Jadi kita bisa mengartikan firasat atau intuisi ini ya, sebenarnya adalah kemampuan kamu yang cukup luar biasa yang kamu miliki, dan ini juga cukup misterius ya. Terkadang seringkali kita sulit untuk mengatakannya atau menjelaskannya dengan kata-kata, tapi terkadang kamu juga sering bisa bertindak gitu loh secara spontanitas, dan dalam mengambil keputusan itu juga spontanitas karena dari intuisi kamu yang kamu dapatkan, bukan dari logika kamu ya. Banyak sih ciri-cirinya, apalagi mungkin di sini yang aku katakan kamu itu termasuk orang yang percaya diri dan kamu yakin apa yang ada, yang mungkin yang ada dalam pikiran kamu atau dalam kata hati kamu ya. Terkadang kan hati kita itu kayak ngerasa berkata-kata, seperti ada yang membisikkan atau ada yang seolah kayak memberikan pandangan selintas begitu ya. Dan itu juga termasuk sebuah firasat ataupun intuisi kita yang berkata. Karena salah satu cara Tuhan menuntun kita ya seperti itu, bukan melalui siapapun tapi melalui intuisi kita ya. Apalagi di sini yang aku rasakan, di mana selama ini mungkin kamu pernah mungkin terjebak dalam suatu hubungan yang toksik kayak itu, atau hubungan pekerjaan yang manipulatif. Selama ini sebenarnya kamu ngerasakan bahwasanya kamu tidak nyaman dengan mereka, atau kamu selama ini ngerasakan juga jika ini hubungan percintaan, kamu ngerasa dia itu suka acuhkan kamu, abaikan kamu ya. Kalau dari segi finansial atau usaha atau bisnis ya, seseorang ini seakan-akan tidak pernah jujur. Mungkin manajemen perusahaan kamu itu dia menjelaskan ke kamu mungkin masalah keuangannya itu tidak jujur, ada yang mengganjal. Di situ kamu mulai ngerasakan adanya keanehan, dan firasat kamu itu berkata, sempat kamu mengabaikan, tapi ternyata ya kejadian. Mungkin kamu dulunya pernah ditipu, akhirnya kamu mengalami kerugian. Atau hubungan kamu yang merasa, kayaknya enggak deh, ini firasat aku aja, ini firasat jelek gitu ya. Kamu mengabaikan, enggak mungkin deh, karena dia baik sama aku, tapi aku ragu. Nah, keraguan kamu itulah merupakan firasat yang tidak baik tentang seseorang.
Karena kamu akan merasakan, karena yang kita katakan tadi kan sulit ya untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Tapi kita ngerasakan ada yang aneh. Mungkin aku mulai ngerasa nggak nyaman sama dia, atau hati aku merasa sering tersinggung gitu oleh kata-katanya. Tapi kamu coba bertahan. Ternyata benar, dia itu mengkhianati kamu, membohongi kamu ya. Disitulah kamu mulai mencoba untuk mungkin ada ya, secara spontanitas kamu mengambil tindakan atau mengambil keputusan untuk meninggalkan dia. Nah, ternyata itu membawa berkah yang cukup luar biasa kepada kamu. Karena kamu yakin, ini adalah peluang aku untuk menemukan yang terbaik. Ternyata benar. Di sini ada satu kebahagiaan. Apakah kamu bahagia dengan kesendirian? Atau kamu akhirnya menemukan seseorang, begitu ya. Karena kalau aku lihat sih di sini, akan ada sebuah hubungan di sini. Hubungan kerjasama kah? Hubungan percintaan kah? Ini bisa berlaku. Jadi di saat kamu mengambil suatu keputusan yang bijak untuk mengakhiri mungkin hubungan pekerjaan, hubungan percintaan, maka hubungan baru akan tercipta di sini. Beberapa dari kamu akan merasakan ada yang mulai datang. Tapi kamu juga harus bisa selektif, dan kamu juga gunakan intuisi kamu untuk menilai apakah orang ini layak, apakah orang ini baik, apakah orang ini tulus ya. Di situ. Oke. Nah, dan aku ngerasakan hubungan kerjasama ini mungkin akan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kalau ini hubungan kerjasama ya mungkin saling menguntungkan. Kalau ini adalah hubungan percintaan ya sama-sama akan merasakan kebahagiaan. Karena satu circle di sini gitu loh. Ya, kamu akan merasakan ada rasa nyaman sama dia. Terus dari pertemuan pertama aja kamu kayak ngerasakan hati yang berapa ya, jantung yang berdegup kencang gitu ya, darah seolah kayak mengalir deras. Itu sebuah hal-hal yang mungkin Tuhan tunjukkan kepada kamu bahwasanya kamu lagi ketemu nih dengan orang yang tepat begitu. Apalagi mungkin setelah pertemuan itu kamu ngerasa sering kepikiran dia, atau bahkan kamu sering memimpiin dia, bahkan mimpi kamu itu berulang-ulang gitu ya. Nah di situ akhirnya kamu punya firasat, jangan-jangan dia adalah seseorang yang dikirim Tuhan buat aku gitu ya. Apalagi di sini ada Ace of Cup, sebuah kesempatan, peluang baru, pasangan baru, pekerjaan baru. Jadi ini adalah gambaran yang baru, hal-hal yang baru yang terjadi pada kamu. Jadi kamu harus bersyukur ya, bahwasanya di saat kamu mencoba untuk mendengarkan firasat kamu akan menemukan kebahagiaan. Mungkin dulu itu karena apa? Karena kamu sering mengabaikan firasat kamu. Ya, di situ kamu akan menyadari segala firasat yang kamu rasakan, intuisi kamu yang kamu rasakan itu sering pernah kejadian. Makanya di sini kamu mulai mencoba untuk mendalam lagi, mungkin dengan cara meditasi, meningkatkan spiritualitas kamu ya, sehingga membuat akhirnya intuisi kamu makin tajam, firasat kamu makin tajam. Ya, oke. Nah di sini aku juga melihat ada Page of Swords. Ada seseorang yang akan mulai memfokuskan kamu, memikirkan kamu juga akan nyadari itu. Fokusnya itu dalam hal apa? Ya mungkin dari segi positif, dia menyukai kamu, dia mencintai kamu. Tapi dalam hal negatif, ada seseorang yang mungkin memikirkan kamu untuk memanfaatkan kamu. Nah di situ kamu intuisi kamu harus berperan. Berperan ini apa? Apakah dia baik, apakah dia tidak? Nah di situ kamu harus mengetahuinya. Jangan abaikan. Terkadang kita kan merasa ada ketidaknyamanan. Terkadang melihat seseorang itu, kayaknya aku ilfil deh sama dia, kayaknya aku nggak srek deh sama dia. Nah bisa jadi. Tapi kalau kamu tidak menggunakan intuisi, jika kamu merasakan aku nggak srek sama dia nih gitu, dia jelek, dia begini begitu. Nah terkadang itu juga salah ya. Bisa jadi dia adalah orang yang tepat. Tapi kalau kita menggunakan intuisi kita dengan benar, maka kita akan tahu dia. Walaupun awalnya kita ngerasa kayaknya dia bukan tipe aku deh, tapi aku ngerasa dia baik. Bisa jadi rasa itu akan berubah gitu loh. Ya, di sini kamu akan rasakan hal itu. Aku juga melihat ada Five of Wands. Aku ngerasakan bahwasanya ya, kamu ini pernah mungkin berkonflik dengan seseorang kah? Atau pernah terjadi ya pertengkaran dengan siapapun. Tapi kamu punya firasat, pertengkaran itu sebenarnya membawa suatu hikmah buat kamu dengan orang-orang tersebut. Ya mungkin kamu bisa menyadari ya orang-orang yang benar-benar tulus terhadap kamu atau yang tidak. Tapi kamu di sini memaafkan mereka. Karena dengan memaafkan intuisi kamu jalan.
hidup aku mungkin akan lebih nyaman, hidup aku mungkin akan lebih tenang. Jadi itu yang kamu rasakan. Jadi ya udah, aku maafin, walaupun mereka tidak minta maaf, walaupun mereka tidak hadir ke dalam hidup kamu lagi, atau mereka tidak mendatangi kamu tetap memaafkan. Ya, biar urusan mereka itu mungkin dengan Tuhan semesta alam. Oke, jadi kamu itu tidak akan benar-benar ya dendam terhadap siapapun, dan itu juga membuat intuisi kamu atau firasat kamu semakin tajam. Tuhan memberikan kelebihan kepada kamu ya karena kebaikan-kebaikan kamu, karena hal-hal positif yang selalu kamu lakukan. Ya, kamu harus benar-benar kayak bersyukur dengan hal itu. Ini juga ada Two of Pentacles. Kamu akan benar-benar menjadi seseorang yang selalu seimbang gitu loh dalam hal apapun, dan kamu bisa menyeimbangkan masalah finansialnya kamu, masalah percintaannya kamu, ya, karena kamu selalu bisa mengatasinya melalui intuisi kamu itu. Jika kamu ngerasa, oh kayaknya ini masalah nih, kamu cepat untuk mengantisipasi supaya masalah itu tidak akan datang. Atau kamu punya planning, dan planning kamu itu ternyata salah, ya kamu cepat untuk merubah planning itu, sehingga akhirnya tidak kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi kami tuh orang yang cepat tanggap, karena di saat seseorang memiliki intuisi atau firasat, ya, dia akan secara spontan untuk mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Oke, nah itulah yang kamu lakukan di sini. Makanya kamu selalu bisa menstabilkan, menyeimbangkan keadaan kamu, apapun itu. Ya, nah kita coba dari kartu Lenormand. Apakah yang terbaca? Oke, fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Kita akan coba cek apa yang terbaca di sini. Oke. Ya. Ada di buket. Nah, benar, ini sama ya. Seperti akan ada perayaan di sini. Akan ada kebahagiaan. Kamu ngerasa yakin nih, kamu akan segera mengakhiri kesepian kamu, kesendirian kamu, ya, kesedihan kamu akan mengakhiri semua itu dan diganti dengan suatu kebahagiaan. Dimana kamu selama ini mungkin kayak sulit banget ketemu dengan orang yang tepat, tetapi ada sesuatu hal yang terjadi yang membuat intuisi kamu berkata, ini orang baik. Walaupun kamu belum mengenal dia, walaupun kamu baru melihat dia, kamu sudah merasakan hal itu. Mungkin dari wajahnya, dari tatapannya, dari tingkahnya ke kamu, kita akan bisa mengetahui. Apalagi mungkin di sini kamu bisa mengetahui seseorang itu dari garis mukanya, dari tatapannya, dari cara dia ke kamu bisa ngerasain. Dan akhirnya ya kamu benar-benar kayak akan menerima nantinya sebuah hubungan bersama dengan dia. Karena di sini benar-benar ada di garden. Kamu akan bertemu mungkin dengan seseorang di sini. Jika kamu sudah lama yang sendiri gitu ya, sudah lama menjomblo, maka kamu akan ngerasa bahagia banget ketemu dengan orang yang tepat di sini, dan sama-sama sangat bahagia sekali. Ya, the sun, sebuah harapan akan datang kepada kamu. Kamu akan ngerasa ada suatu hubungan yang benar-benar membuat kamu bahagia di sini. Ya, kamu akan bertemu dengan dia. Nah, disinilah intuisi kamu bermain. Di saat kamu ngerasa kepikiran dia, di saat kamu selalu ingin membuat bahagia dia, nah itu juga suatu pertanda bahwasanya dia adalah orang yang kamu inginkan, dan dia juga termasuk orang yang baik gitu. Ya. Nah, jadi harapan kamu ini benar-benar akan nyata. Oke. Jadi ini akan terungkap sebuah rahasia seseorang yang menyukai kamu. Hubungan kamu dengan dia mungkin akan lebih stabil, akan lebih menuju kebahagiaan. Kamu akan benar-benar kayak menikmati kerja keras kamu untuk bisa membahagiakan diri kamu, akhirnya bisa terwujud ya. The letter. Ya, seseorang mungkin akan memberikan kabar kepada kamu merasakan ada firasat akan ada kabar baik yang akan kamu dapatkan. Kabar baik itu apakah tentang seseorang yang akan bertemu dengan kamu, atau kabar baik mungkin tentang karir kamu, promosi jabatan kamu, ya. Ternyata atasan kamu memberikan kabar, kamu besok ikut tes ya, tesnya jabatan kamu. Nah, itu kan membuat kamu bahagia. Oke, nah semoga aja itu semua kejadian. Oke. Nah, di sini ada the host.
kamu benar-benar akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Inilah waktunya kamu untuk menikmati hal ini semua. Karena semua kejadian yang kamu alami selama ini itu membuat kamu mengabaikan intuisi kamu atau firasat kamu. Makanya tidak ada perubahan. Tetapi saat kamu sudah mulai melihat ada firasat atau intuisi yang terungkap dan yang jadi nyata gitu ya, kamu mulai mengasahnya. Di situ kamu mulai mendapatkan kenyamanan, mulai mendapatkan ketenangan ya. Kamu tidak akan mengalami kekhawatiran lagi di sini. Ya. Jadi sebenarnya ya terkadang kita itu selalu mendapatkan perlindungan dari semesta dengan cara mendengarkan intuisi kita, kata hati kita, firasat yang kita rasakan. Ya, walaupun itu hanya sebuah perasaan, tapi terkadang perasaan itulah yang akan memberikan petunjuk kepada kita nantinya. Kamu harus bisa menyadari hal itu. Oke? Nah, di sini ada the ring. Sebuah ikatan akan terjadi di sini. Ya. Sepertinya ya kamu akan segera mengalami satu kebahagiaan. Kamu akan mengakhiri masa lajang kamu. Kamu akan mengakhiri ya kesengsaraan kamu. Kamu akan mengakhiri kesepiannya kamu ya. Di sini kamu akan benar-benar adanya satu kebahagiaan yang mulai datang, dan kamu yakin ini adalah firasat aku. Ya, mungkin dengan apapun caranya kamu selalu memperjuangkan itu. Tetap dengan kerja keras, tetap dengan usaha kamu. Tidak semesta-mesta kamu hanya menunggu keajaiban. Tapi keajaiban itu bisa kita wujudkan itu dari usaha dan kerja keras kita, serta doa yang kita minta kepada Tuhan semesta alam. Karena intuisi itu atau firasat itu juga terkoneksi dengan alam. Di saat kamu terkoneksi dengan alam, disitulah kamu akan merasakan adanya sebuah perlindungan untuk diri kamu. Kamu akan dijauhi dari orang-orang jahat. Kamu akan dijauhi dari orang-orang yang manipulatif, toksik, dan sebagainya. Kamu harus bersyukur jika kamu memiliki intuisi tersebut. Ya. Nah, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan ya. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika pun tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.